sempat ini nggak sih ngikutin berita yang lagi rame-ramenya tuh, yaitu demo tentang Indonesia gelap? Masih dong ikutin, tapi sebenarnya awalnya kan aku kayak cuma scroll di TikTok, kenapa sih sebenarnya demo ini, tapi setelah dibaca-baca lagi ternyata banyak juga gitu tuntutan-tuntutannya. Wajar aja sih ya, tugas mahasiswa juga kayak bukan menjadi tugas doang, tapi kita juga aware gitu sama keadaan negara. Iya sama, aku juga makanya itu kayak demo biasa ya. Ternyata pas cari tahu lebih lanjut itu bukan cuma satu isu doang, ternyata ada tentang pendidikan, ekonomi, bahkan sampai pada kebijakan pemerintah. Nah, makanya nih aku jadi kepikiran, kalau misalnya demo itu kita kaitin ke materi SPG tentang masalah sosial, itu kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau menurut aku, justru demonya itu bukan sebagai masalah sosial, tetapi demonya itu sebagai bentuk reaksi bahwa masyarakat tuh merasa masalahnya tuh belum selesai gitu. Jadi wajar aja kalau mereka tuh belum jalan untuk demo. Aku juga setuju sih, soalnya kalau dilihat dari definisi sosialnya itu yang dianggap merugikan dan membuat keresahan masyarakat itu. Jadi otomatis isu-isu yang menjadi masalah sosialnya itu yang isu-isu yang berlatar belakangnya demonstrasi itu. Oh paham, jadi itu intinya demo itu lebih ke cara masyarakat yang mengekspresi aja ya? Betul. Nah, jadi menurut aku satu demonstrasi itu bisa muncul karena berbagai masalah sekaligus gitu. Jadi bukan karena satu kebijakan aja, tetapi berbagai keresahan yang dirasain oleh masyarakat. Ya benar, seperti kemarin kan itu banyak yang menyoroti tentang pendidikan, bahkan ada juga yang menyoroti tentang peluang pekerjaan dan juga tentang kebijakan pemerintah. Nah menurut aku itu sebenarnya masuk ke klarifikasi sosialnya. Oh berarti masalah sosial itu saling berhubungan ya, jadi dia tuh nggak bisa berdiri sendiri. Betul banget, kayak contohnya nih, ekonomi kita lagi sulit, terus juga ada kebutuhan pokok tuh lagi naik, dan juga lapangan pekerjaan yang ketat, dan biaya pendidikan yang masih menjadi beban gitu untuk sebagian orang. Nah, masalah ini kan bisa memicu masalah yang lain ya, makanya kenapa itu disebut masalah sosial, karena dampaknya dirasain oleh banyak orang, bukan cuma satu orang aja. Iya, makanya pas kemarin itu tuntunannya itu beragam karena akar masalahnya itu berbeda-beda. Selanjutnya kita bahas ke penyebabnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari penyebabnya nih, kira-kira apa sih yang menurut kalian tuh yang menyebabkan demo kemarin? Kalau dari faktor struktural ya mungkin masyarakat merasa ada kebijakan yang belum menjawab kebutuhan mereka gitu. Jadi mereka pun berharap ada kayak solusi gitu yang lebih nyata, tapi pada kenyataannya kebijakan tersebut tuh belum menjawab gitu kebutuhan mereka. Itu kalau misalnya dari faktor kebutuhan kan memang masyarakat Indonesia itu dari dulu selalu bersama-sama untuk menyuarakan aspirasi. Bahkan demonstrasi ini menjadi salah satu mereka untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Berarti demo itu bukan karena ada masalahnya ya, tapi emang budaya di Indonesia itu emang suka menyampaikan aspirasi. Nah, kita kan udah bahas penyebabnya nih. Kira-kira selanjutnya kita membahas indikator masalah sosial. Nah, menurut kalian tuh demo bisa nggak sih dijadikan indikator sebagai masalah sosial? Menurut aku bisa banget, karena kalau sampai banyak orang yang turun ke jalan, berarti itu masalahnya bukan satu doang gitu kan, tapi masalah itu juga dirasain oleh banyak orang gitu. Aku juga setuju sih, karena semua orang itu pasti memiliki pendapat masing-masing dan itu otomatis berbeda. Nah, tapi dengan aksi nyata mahasiswa, maka otomatis itu sudah menjadi perhatian masyarakat. Nah, selanjutnya kita ini akan membahas diskusi tentang apakah demo sekarang itu masih relevan atau enggak ya. Nah, sekarang menurut kalian tuh demo sekarang di zaman sekarang itu masih relevan gak sih? Nah, kalau menurut aku, demo di zaman sekarang itu masih sangat relevan ya, karena sekarang tuh isu-isu yang lagi rame itu emang kadang didengarnya tuh karena kita demo gitu. Nah, aku juga setuju sih, tapi media sosial juga berpengaruh besar karena kadang isu viral dulu di media sosial baru masyarakat itu memberikan perhatian gitu loh. Oh ya juga ya, berarti sekarang kalau kita menyampaikan aspirasi itu gak cuma lewat demo untuk langsung, tapi kita juga bisa menyampaikan aspirasi di media digital. Betul banget, jadi demo itu penting dan kita juga sebagai mahasiswa tuh berperan sebagai kontrol sosial gitu. Benar, tapi tentunya dalam pelaksanaannya itu harus memang benar-benar tertib agar tujuan untuk melakukan
menyuarakan aspirasi itu benar-benar berjalan dengan baik dan tanpa melihat orang lain. Oh benar, soalnya kalau misalnya banyak yang bilang kalau demo itu bikin orang macet lah, terus juga malah mengganggu aktivitas manusia sih. Benar sih, itu kan kayak dampak negatifnya, tapi sebenarnya kita tuh juga bisa gitu melakukan demo dengan tertib tanpa harus mengganggu tertiban umum lah gitu. Jadi menurutku sih, jadi bagaimana demo itu dilakukan secara damai dan sesuai aturan aja sih. Oke, jadi kayak gitu. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak dari masalah sosial. Nah, menurut kalian, kalau misalnya masalah sosial yang melatar belakang di demo itu nggak cepat-cepat segera diselesaikan, kira-kira dampaknya apa ya? Nah kalau untuk masalah dampak individu ya mungkin mereka tuh merasa cemas akan masa depannya gitu, kayak misalnya soal pendidikan bahkan sampai ke pekerjaan. Sedangkan kalau di masyarakat itu bisa muncul ketidakpuasan yang berkepanjangan, itu bisa menimbulkan konflik sosial. Jadi tuh solusi yang paling tepat tuh harus ada komunikasi ya. Jadi antara masyarakat dan juga pemerintah tuh harus diadakan ruang dialog supaya kalau misalnya ada masalah kayak gini tapi segera ditindaklanjuti. Betul banget. Jadi yang apa tujuan kita tuh bukan hanya demonstrasi aja, tapi kita juga mengharapkan solusi yang emang menjawab terhadap keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Ya, aku setuju. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini itu adalah ternyata demo Indonesia Gelap ini tuh bukan sebagai masalah sosial, melainkan respon terhadap masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Betul banget. Jadi kasus ini tuh masih relevan gitu sama materi SSBI karena menunjukkan kalau masalah sosial itu bukan cuma teori-teori aja yang ada yang kita pelajari di kelas, tapi itu sebagai contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang memang isinya tuh membahas kayak ekonomi, pendidikan, terus juga hubungan masyarakat sama pemerintah. Ya, dan menurutku kasus ini makanya jadi sangat menarik karena ternyata satu fenomena bisa dijelaskan banyak konsep dan itu mengenai SSBI. Nah, sip. Semoga pembahasan kita hari ini itu dapat bermanfaat dan juga tentunya menambah pemahaman kita nih terkait bagaimana fenomena sosial itu dikaitkan dengan materi SSBI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.